Hai teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, kembali berjumpa dalam mata kuliah Komunikasi Pariwisata dengan tim pengajar saya Esther Krisnawati dan Randy Abraham. Pada materi pertama ini, saya akan menyampaikan dasar-dasar dalam komunikasi pariwisata. Kita langsung saja ke materi kita. Oke, untuk mengawali materi kita, saya mau bertanya kepada teman-teman. Kapan terakhir teman-teman pergi berwisata? 1 tahun yang lalu? Atau 3 atau 4 bulan yang lalu sebelum pandemi melanda Indonesia? Berbicara tentang komunikasi pariwisata, ada 2 konsep dasar yang mendasari komunikasi pariwisata. Yang pertama adalah konsep pariwisata, dan yang kedua adalah konsep komunikasi. Kita akan membahas satu persatu dari 2 konsep tersebut. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara komunikasi dan pariwisata. Kemudian, ruang lingkup dari komunikasi pariwisata seperti apa? Nah, itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita melalui video pembelajaran ini. Nah, apa yang teman-teman bayangkan dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata pariwisata? Sebuah perjalanan? Perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain? Mendapatkan suatu pengalaman yang baru? Sampai ke tempat yang dituju? Refreshing, atau bersifat sementara? Ya, betul. Itu yang seringkali muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pariwisata. Oke, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini memperlihatkan bahwa ada seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan, di mana ketika dalam perjalanan tersebut dan ketika sampai di tempat tujuan, seseorang itu mendapatkan suatu pengalaman, baik dari daya tarik wisatanya, kemudian sarana penunjang, atau prasarana yang di tempat itu. Tentunya dia mendapatkan suatu kepuasan ketika dia berada di tempat tujuan tersebut. Nah, ada beberapa definisi tentang pariwisata, tetapi secara keseluruhan saya menyimpulkan bahwa pariwisata adalah sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang menjadi tujuan guna mendapatkan suatu pengalaman yang baru, mendapatkan kesenangan dan lain sebagainya, dan hanya bersifat sementara saja. Selanjutnya, konsep yang kedua dalam komunikasi pariwisata adalah komunikasi. Nah, teman-teman masih ingat apa itu komunikasi? Mari kita coba mengingat kembali definisi komunikasi. Salah satunya menurut Laswell. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Jadi menurut Laswell, komunikasi adalah siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan bagaimana efeknya. Tentunya dalam komunikasi, kita mengharapkan bahwa komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Pesan dapat tersampaikan dengan baik oleh komunikator kepada komunikan. Begitupun juga dengan media yang digunakan, media tersebut dapat membawa pesan dengan baik sehingga pesan dapat diterima baik oleh komunikan dan pesan tersebut memiliki makna yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh komunikator. Dan pada akhirnya ada efek sekaligus ada feedback yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta komunikasi yang efektif. Di mana komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang attention,
interest, desire, dan juga action. Setelah kita mendefinisikan masing-masing konsep komunikasi dan juga pariwisata, sekarang kita akan melihat apa sih komunikasi pariwisata itu. Jadi secara garis besarnya komunikasi pariwisata adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk menyampaikan pesan pemasaran pariwisata kepada orang lain dengan harapan akan ada suatu tindakan untuk mengunjungi destinasi wisata yang dipasarkan. Kemudian, cakupan dari komunikasi pariwisata meliputi 5 hal. Yang pertama adalah destinasi, kemudian geografis, industri atau lembaga, wisatawan atau turis, dan promosi. Kita akan membahas satu persatu dari 5 komponen cakupan komunikasi pariwisata. Yang pertama adalah destinasi. Apa itu destinasi? Destinasi merupakan suatu tempat tujuan dari perjalanan pariwisata. Nah, di sini ada beberapa kelompok destinasi wisata, antara lain wisata alam. Wisata alam merupakan wisata yang muncul karena proses alam atau proses alami, seperti danau, seperti sungai, pegunungan, hutan, atau pantai. Destinasi selanjutnya adalah wisata buatan. Wisata buatan ini merupakan destinasi wisata yang sengaja dibuat oleh tangan manusia. Seperti contohnya adalah Dufan, kemudian ada taman kota, atau wahana-wahana permainan lainnya. Kemudian ada destinasi wisata sejarah, seperti museum, atau candi, atau daerah-daerah yang memang memiliki sejarah, dan di situ kita akan mempelajari tentang sebuah sejarah dari masa lalu. Selanjutnya ada destinasi wisata belanja, yaitu wisata dengan tujuan untuk mencari oleh-oleh atau cindera mata. Contohnya adalah Malioboro di Yogyakarta. Selanjutnya ada destinasi wisata religi, yaitu destinasi wisata yang berkaitan dengan tempat-tempat keagamaan. Seperti di gambar ini misalnya ada Menara Kudus, tempat di mana Sunan Kudus mensyiarkan agama Islam dan dimakamkan di tempat tersebut. Contoh lainnya seperti Mekah, Madinah, kemudian Yerusalem. Nah, itu merupakan contoh-contoh wisata religi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Elemen yang kedua adalah geografis. Geografis ini berkaitan dengan lokasi atau tempat wisata itu berada. Secara geografis ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah daerah asal wisatawan, daerah transit, dan juga daerah tujuan wisata. Daerah asal wisatawan merupakan daerah di mana calon-calon wisatawan itu berada. Jadi daerah asal. Daerah transit merupakan daerah di mana ketika para wisatawan sedang melakukan perjalanan ke suatu tujuan, mereka berhenti sejenak ke suatu tempat, entah itu untuk refreshing sejenak, atau untuk melepaskan lelah, atau memang secara kondisi harus transit di daerah tersebut. Yang ketiga adalah daerah tujuan wisata, yaitu tempat tujuan terakhir di mana kita akan berwisata di daerah tersebut. Selanjutnya komponen yang ketiga adalah industri atau lembaga, yaitu organisasi yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Ada beberapa pengelompokan di sini. Yang pertama adalah lembaga pemerintahan.
yaitu dinas-dinas pariwisata baik yang ada di pusat maupun dinas pariwisata yang ada di daerah atau tingkat kabupaten. Kemudian ada restoran atau tempat makan atau tempat-tempat yang menjual makanan-makanan khas dari tempat wisata tersebut. Rental motor itu penting. Jadi rental motor ini juga menjadi bagian dari industri atau lembaga pariwisata. Karena orang terkadang mereka akan menyewa motor untuk berkeliling di daerah tersebut. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah toko oleh-oleh atau cenderamata. Ini bisa berupa unit usaha atau UMKM. Selanjutnya ada tour and travel atau agen-agen perjalanan pariwisata. Tour and travel ini menjadi hal yang penting karena akan membantu orang ketika dia akan melakukan perjalanan pariwisata. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah hotel atau penginapan. Karena ketika orang sudah sampai di tempat tujuan wisata dan dia memutuskan untuk tinggal selama lebih dari 1 hari, maka orang akan membutuhkan tempat penginapan ini. Komponen selanjutnya adalah wisatawan. Nah, siapakah wisatawan itu? Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan pariwisata, yaitu orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatangi atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang dia datangi tersebut. Oleh WHO, wisatawan diartikan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Di sini ada beberapa jenis wisatawan, yaitu wisatawan nasional, ada wisatawan regional, ada wisatawan lokal, dan juga wisatawan internasional. Pada komponen berikutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan antara komunikasi dengan pariwisata, yaitu pada komponen promosi. Komponen promosi inilah yang menjadi poin penting dari komunikasi pariwisata. Karena apa? Karena melalui promosi inilah kita akan menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Promosi inilah yang mendasari kita untuk kita melakukan perencanaan program komunikasi pemasaran pariwisata, di mana kita akan memperhatikan beberapa hal yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah kita akan menentukan STP-nya, segmentation, targeting, dan juga positioning. Kemudian kita juga akan melakukan branding terhadap destinasi wisata yang akan kita promosikan. Lalu kita akan menyusun marketing mix-nya. Kemudian kita akan membuat promotion mix-nya dan kita akan menerapkan AMC di dalamnya. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pariwisata tidak hanya sekedar berbicara tentang promosi, tidak hanya sekedar berbicara tentang pemasaran. Namun, komunikasi pariwisata juga berbicara tentang komunikasi antar pribadi, yaitu antar individu dengan individu lainnya. Kemudian juga terdapat komunikasi lintas budaya. Karena apa? Karena dalam destinasi wisata tentunya terdapat berbagai macam pendatang atau wisatawan yang dari luar kota atau luar daerah, bahkan dari luar negara tersebut, sehingga orang-orang yang ada di dalam destinasi wisata memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya komunikasi lintas budaya dalam komunikasi pariwisata. Kemudian dalam komunikasi pariwisata, kita tidak terlepas juga dengan namanya komunikasi massa. Karena kita akan menggunakan media massa sebagai sarana atau media dalam mempromosikan destinasi pariwisata. Komunikasi persuasif menjadi penting untuk dibicarakan karena apa? Karena ketika kita melakukan promosi pariwisata,
kita membutuhkan komunikasi persuasif untuk membujuk orang lain supaya orang itu datang dan berwisata ke destinasi yang sedang kita promosikan. Jadi, pentingnya komunikasi untuk komunikasi pariwisata adalah bagaimana seorang komunikator menggunakan teknik komunikasi yang efektif sehingga pesan dapat disampaikan dan ada feedback dari komunikan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pariwisata dulu dan sekarang. Tentu pasti ada bedanya pariwisata dulu dengan pariwisata pada masa saat ini. Nah, ada 5 hal yang membedakan. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang destinasi. Pada wisata dulu, destinasinya masih sangat minim atau sedikit karena masih kurangnya kesadaran baik oleh warga maupun juga pemerintah tentang pentingnya mengelola dan mempromosikan destinasi pariwisata. Sedangkan pariwisata pada saat ini banyak ditemukan destinasi-destinasi wisata yang baru, baik itu destinasi yang alami maupun destinasi wisata buatan manusia. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena masyarakat mulai sadar, pemerintah dan juga pihak swasta, bahwa pariwisata menjadi bagian penting dalam sektor ekonomi yang akan menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, transportasi dan akomodasi. Pariwisata dulu lebih mengandalkan agen perjalanan wisata atau tour and travel. Karena apa? Karena media masih sangat terbatas. Jadi ketika seseorang mau berwisata, untuk memesan hotel, memesan transportasi, mereka mengandalkan agen perjalanan wisata. Nah, berbeda dengan pariwisata saat ini. Saat ini, segala sesuatunya semua ada dalam satu genggaman, yaitu melalui handphone kita. Sudah banyak sekali, misalnya melalui Traveloka, tiket.com, Blibli, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemerintahan. Pada pariwisata zaman dulu, pemerintah masih kurang memperhatikan tentang destinasi pariwisata. Banyak tempat-tempat yang menjadi potensi pariwisata, namun belum dikelola dengan baik oleh pemerintah. Bahkan sarana prasarananya pun masih sangat minim. Nah, berbeda dengan pariwisata saat ini, di mana pemerintah sudah sadar dan menganggap bahwa pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Sehingga pemerintah memperhatikan destinasi-destinasi pariwisata yang ada, bahkan ketika di daerah muncul potensi wisata, maka pemerintah segera mengerjakan dan mengembangkan destinasi yang baru muncul tersebut. Tentunya di sini pemerintah sudah mulai bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola destinasi pariwisata. Selanjutnya, wisatawan. Pariwisata dulu wisatawannya masih relatif sedikit dan biasanya lebih didominasi oleh para pelajar, anak-anak SD atau anak-anak SMP dan SMA. Karena ini berkaitan dengan kegiatan sekolah atau kegiatan-kegiatan di akhir sekolah mereka. Pariwisata zaman dulu, orang-orang masih belum sadar tentang pentingnya melakukan perjalanan pariwisata. Tidak hanya sekedar refreshing, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru di dalamnya. Nah, berbeda dengan wisata saat ini. Orang sudah mulai sadar bahwa mereka juga membutuhkan yang namanya berwisata untuk melepaskan penat pikiran mereka, untuk melepaskan kejenuhan mereka. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sebagai gaya hidup. Karena apa? Karena sejak munculnya media sosial, orang mulai berbondong-bondong untuk
melakukan perjalanan pariwisata. Jadi dengan berwisata, selain orang melepaskan penat atau refreshing, orang juga bisa update status di media sosialnya. Misalnya, saya sudah berada di Raja Ampat, atau saya sedang berjalan-jalan di Bali. Nah, itu salah satu bedanya wisatawan dulu dengan wisatawan sekarang. Kemudian, yang terakhir adalah promosi. Pada pariwisata dulu, promosi dilakukan melalui media massa atau media konvensional. Dan media massa, promosi juga dilakukan secara tradisional, yaitu melalui getuk tular atau dari mulut ke mulut. Jadi ketika seseorang pulang dari perjalanan pariwisata, dia kemudian bercerita kepada orang lain tentang pengalaman dia ketika dia berwisata. Dari situlah orang lain tersebut merasa tertarik dan kemudian pergi ke tempat wisata yang diceritakan. Nah, berbeda dengan pariwisata saat ini. Pariwisata saat ini tidak hanya menggunakan media massa atau getuk tular, tapi yang sekarang sedang banyak dilakukan adalah promosi melalui media sosial. Gitu ya. Dengan adanya internet, lebih memudahkan orang untuk melakukan promosi. Jadi, melalui foto atau video yang mereka unggah ke akun media sosialnya, itu sudah menjadi bagian dari promosi pariwisata dari tempat yang ia kunjungi. Itu tadi perbedaan pariwisata dulu dengan pariwisata saat ini. Tentunya teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang perbedaan pariwisata dulu dan sekarang. Oke, sampai pada poin ini, saya berharap teman-teman bisa memahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Demikian materi yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan terkait materi kita saat ini, silahkan teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Kemudian ketika kita berdiskusi melalui Google Meet atau melalui WhatsApp Group, silahkan nanti pertanyaan tersebut dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua sudah belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Silahkan teman-teman bisa membaca buku atau referensi lainnya yang sudah tertera di RPS kita. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.